COVID-19 semakin memprihatinkan. Sebagai warga negara yang baik, kita sangat berperan penting untuk mengurangi jumlah penularan yang bisa terjadi. Untuk itu mulailah dari hal yang bisa kita lakukan, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Dan tidak lupa untuk selalu tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami dari kelas 11 MIPA 5. Dan saya akan memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan Al-Quran masing-masing dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Sebelum dimulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 56. Saya ulangi. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat ke-8 surat Al-Anfal ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marrati wa hum la yattaqun. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim ma khalfahum la'allahum yazakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaku. Innahum la yu'jizun. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tazlamun. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu huwas samiul alim. Wa yuridu ayyahda'uka fa inna
hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina alal qital iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minallazina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfu yaglibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirata wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan kuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian,
maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha perkasa, Maha bijaksana. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal dan lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aghrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma zallazi yasfa'u indahu illa bi izmi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina
warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wa faya khadiyal hajat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwar indal isab Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sekian dari tadarus hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua, murid, serta anak-anakku semua yang Ibu sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas tadarus pagi. Dan mudah-mudahan Allah terus melindungi diri kita semuanya untuk terus diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini, Ibu akan memaparkan satu karakter penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kejujuran. Ada satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berlaku jujur. Seorang direktur yang hampir pensiun sedang mencari pengganti untuknya, untuk memegang tampuk atau penerus di perusahaan besarnya. Beliau memilah dan memilih untuk menggantikan kedudukannya di antara karyawan-karyawan terbaiknya. Oleh karena itu, beliau memanggil semua staf eksekutif di kantornya. Lalu beliau memberikan masing-masing satu butir benih jagung. Kemudian beliau berkata, "Tanam dan siram benih jagung ini dengan teratur, rawatlah dengan baik, dan kembalikanlah 2 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman jagung yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik dari masing-masing saudara akan saya jadikan pengganti sebagai direktur perusahaan ini." Staf bernama Tommy pulang ke rumahnya. Ia membawa benih yang sudah siap dirawat. Setiap waktu benih yang ia miliki disiram dengan air. Tak lupa ia juga memberikan pupuk. Setelah 1 bulan, semua staf eksekutif di kantor saling membicarakan tentang tumbuh suburnya tanaman mereka. Hanya Tommy yang merasa resah sebab benihnya tidak mau tumbuh sama sekali. Tommy merasa gagal akan merawat tanamannya. Setelah sampai 2 bulan, seluruh staf eksekutif menghadap direktur
untuk memperlihatkan hasil benih yang mereka tanam. Sebelum berangkat ke kantor, Tommy berkata kepada istrinya bahwa Tommy tidak akan membawa tanaman yang ada di pot yang kosong. Namun si istri mendorong untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Tommy sadar bahwa sang istri memberikan saran yang sangat benar dan jujur. Sesampai di kantor, tepatnya di ruang pertemuan, seluruh mata staf memandang pot milik Tommy dengan kasihan. Bel berbunyi, lalu direktur masuk ruangan, di mana staf berkumpul. Beliau memandang keindahan seluruh tanaman itu, dan akhirnya berhenti di depan Tommy yang tertunduk malu dan tanpa senyum sedikit pun. Direktur meminta Tommy maju ke depan untuk menceritakan kronologisnya. Bagaimana asal muasal benih jagung yang ia miliki tidak tumbuh. Ketika Tommy selesai bercerita, direktur berkata, "Berikan tepuk tangan untuk Tommy. Tommy saya angkat menjadi direktur baru di sini. Dialah yang berhak menggantikan saya." Beliau melanjutkan kata-katanya, "Semua benih yang saya berikan pada kalian sebelumnya telah direbus dengan air panas supaya tidak tumbuh lagi. Jika ada benih yang kalian dapatkan bisa tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong kepadaku. Kecuali Tommy, hanya dialah yang jujur." Anak-anakku sekalian, ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang pelik, kita tidak perlu melampauinya dengan akal kebohongan. Sebab kejujuran yang menyebabkan rasa malu akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari orang lain. Semoga kita masih diberi petunjuk oleh Allah untuk berkata dan melakukan sesuatu hal yang jujur kepada sesama. Sesuai dengan hadis Rasulullah, "Kulil haqqo walau kana murron." Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit untuk diucapkan. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.